Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang hari ini saya bisa menemani adik-adik untuk belajar di subtema 2 pembelajaran 2. Nah, ayo kita cermati dan belajar bersama materi pada hari ini. Mengenal budaya Indonesia. Indonesia negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Bertualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Bertualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan yang menyenangkan. Keberagaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia negeri yang sangat luas. Indonesia yang luas terdiri atas lautan dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan berbeda dengan masyarakat di pesisir pantai. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap hidup rukun. Semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Hayo, kita pernah mempelajari mengenai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang ingat? Nah, semboyan tersebut terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan tersebut tertulis pada pita yang dicengkram burung Garuda. Keberagaman harus disyukuri. Sebagai rahmat dan Tuhan menerima dan menghormati perbedaan termasuk sikap yang disukai Tuhan. Perhatikan contoh perilaku berikut ini. Yang pertama, Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Yang kedua, Siti berasal dari suku Minang. Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Yang ketiga, Beni dan Lani memiliki pendapat yang berbeda. Saat berdiskusi tentunya, Beni dan Lani tetap rukun berteman. Beni dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Jadi, walaupun kita berbeda agama dengan teman kita harus tetap menerima dan menghormati teman kita. Yang kedua, walaupun kita berbeda suku dengan teman kita juga harus menerima dan menghormati mereka seperti teman kita pada umumnya. Yang ketiga, ketika kita sedang berdiskusi dan kita berbeda pendapat dengan teman kita juga harus mampu menerima perbedaan tersebut. Nah, sikap Udin dan kawan-kawan sesuai dengan semboyan negara Indonesia. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya berbeda-beda, tunggal artinya satu. Jadi, meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Meskipun memiliki banyak suku bangsa, budaya, agama, tetapi semua tetap satu, yaitu Indonesia. Walaupun berbeda-beda antara kita dengan teman kita, baik budaya, suku, agama, kita juga harus tetap menghormati. Seperti halnya ayah dan ibu Siti yang berasal dari Sumatera Barat. Kampung halaman orang tua Siti berada di daerah pegunungan yang asri. Udara pegunungan sangat sejuk dan pemandangannya sangat indah. Ada sungai, sawah, dan air terjun. Jalan di pegunungan berkelok-kelok dan menanjak. Pengemudi harus berhati-hati saat melintasi jalan di pegunungan. Apalagi saat hujan turun, jalannya menjadi lebih licin. Rambu lalu lintas dipasang untuk menjaga keamanan pengendara. Nah, maka dari itu di daerah pegunungan-pegunungan atau di daerah jalan
di sekitar pegunungan biasanya terdapat rambu-rambu lalu lintas yang digunakan untuk memberi peringatan kepada para pengendara yang sedang mengendarai kendaraan di daerah pegunungan. Yang pertama, rambu lalu lintas berikut. Rambu lalu lintas ini berwarna kuning, yang artinya rambu ini berupa tanda peringatan. Nah, rambu ini berupa peringatan bahwa jalan berkelok-kelok. Karena biasanya di daerah pegunungan, jalannya itu berkelok-kelok, maka perlu adanya peringatan untuk menandakan bahwa mereka akan melewati jalan yang berkelok-kelok. Yang kedua, karena daerah pegunungan adalah daerah dataran tinggi yang sering terjadi hujan, maka tanda berikut adalah tanda yang artinya bahwa jalan licin. Jadi, pengendara diberi peringatan untuk berhati-hati saat mengendara di daerah tersebut. Bisa untuk berkendara secara pelan-pelan karena daerah tersebut licin. Yang ketiga, daerah dataran tinggi juga merupakan daerah yang terdapat tebing-tebing yang sangat tinggi, yang memungkinkan ketika turun hujan, tebing tersebut bisa longsor. Jadi terdapat rambu lalu lintas berikut ini yang artinya daerah tersebut rawan longsor. Jadi kita dapat berhati-hati ketika kita menemui rambu-rambu lalu lintas berikut untuk berhati-hati saat berkendara. Itu tadi materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat belajar di rumah, dan kita doakan semoga kita bisa belajar di sekolah kembali. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.